kesempatan kali ini, kami dengan anggota kelompok sebagai berikut akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengertian serta contoh-contoh dari energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu singkat, sehingga tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber energi ini umumnya lebih ramah lingkungan karena menghasilkan sedikit atau tidak menghasilkan polusi. Berikut adalah ciri-ciri dari energi terbarukan, yaitu dapat diperbarui secara alami, umumnya tidak menghasilkan emisi karbon tinggi, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Yang pertama, energi panas bumi. Energi panas bumi atau yang dikenal juga sebagai energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas alami yang tersimpan di dalam perut bumi. Panas tersebut terbentuk dari proses peluruhan unsur radioaktif dan sisa panas dari pembentukan bumi miliaran tahun yang lalu. Panas tersebut keluar ke permukaan bumi melalui rekaan dan muncul dalam bentuk uap, air panas, atau batuan panas. Energi ini bersifat terbarukan karena proses alami di dalam bumi terus berlangsung dan menghasilkan panas secara terus-menerus. Sumber energi bertenaga panas bumi bekerja dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah dengan mengebor ataupun mencari sumber panas yang terdapat pada dalam bumi hingga kedalaman tertentu. Setelah mendapat air dari dalam bumi ataupun panas bertekanan tinggi, fluida ataupun air panas dan uap tersebut akan dialirkan ke permukaan melalui pipa sumur. Kemudian uap ataupun fluida tersebut akan diubah antara air dan juga panas dan uapnya. Uap yang telah didapat akan diarahkan ke turbin sehingga akan mengubah energi termal menjadi energi mekanik. Kemudian generator listrik akan mengubahnya menjadi listrik. Kemudian uap bekas kondensasi yang telah menghasilkan listrik tadi akan menjadi cair kembali dengan bantuan kondensator ataupun cooling tower. Pada akhirnya, uap bekas tersebut akan dialirkan kembali kepada panas bumi dan akan panas sesuai dengan suhu bumi yang terdapat pada dalamnya. Seluruh proses ini menjadikan sumber energi panas bumi menjadi energi terbarukan yang tidak menghasilkan limbah dalam prosesnya. Selanjutnya itu potensi dari pemanfaatan sumber energi panas bumi. Yang pertama yaitu Indonesia memiliki cadangan energi yang besar karena letaknya berada pada ring of fire. Kedua, potensi panas ini juga tersebar di seluruh Indonesia. Dan ketiga, dapat terbukanya peluang pemberdayaan ekonomi. Keempat, dapat digunakan sebagai pengganti sumber energi beban dasar. Walaupun begitu terdapat beberapa hambatan seperti resiko dan biaya eksplorasi yang tinggi, kemudian lokasi yang sulit yaitu 80% masih berada di kawasan hutan lindung. Yang ketiga, kurangnya tenaga ahli, dan yang keempat, penolakan dari masyarakat lokal. Selanjutnya, sumber energi dari air. Sumber energi dari air adalah energi yang dihasilkan dari gerakan air seperti gelombang air laut dan pasang surut air laut yang biasanya digunakan untuk menghasilkan daya berupa energi listrik. Air sendiri adalah sumber daya alam yang terus-menerus tersedia karena adanya proses hidrologi yang membuatnya menjadi sumber energi yang terbarukan. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja energi air. Langkah pertama dalam memanfaatkan energi air adalah dengan membangun bendungan di sungai. Bendungan ini berfungsi untuk menahan dan menampung air dalam jumlah besar, membentuk sebuah waduk atau reservoir. Dari waduk tersebut, air kemudian dialirkan melalui pintu air atau intake. Pintu air ini berfungsi untuk mengontrol jumlah air yang masuk dalam sistem pembangkit. Setelah melewati pintu air akan mengalir melalui pipa besar yang disebut dengan saluran tekan atau penstock. Saluran ini dibuat miring ke bawah sehingga air mengalir dengan cepat dan mendapatkan tekanan yang tinggi karena gravitasi dan volume air di belakangnya. Di ujung saluran tekan, terdapat turbin. Turbin ini adalah komponen kunci dalam proses pembangkitan listrik. Air bertekanan tinggi yang mengalir dari saluran tekan akan menabrak bila-bila pada turbin, menyebabkannya berputar dengan kecepatan tinggi. Putaran turbin ini terhubung langsung ke generator. Ketika turbin berputar, ia memutar kumparan kawat di dalam medan magnet pada generator, menghasilkan arus listrik. Listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian disalurkan melalui transformator untuk menaikkan tegangannya. Peningkatan tegangan ini bertujuan agar listrik bisa disalurkan dengan efisien melalui jalur transmisi atau kabel listrik, jarak jauh ke rumah-rumah, industri, dan berbagai tempat yang membutuhkan. Setelah melewati turbin dan menghasilkan listrik, air yang telah digunakan akan dikeluarkan kembali ke sungai melalui saluran yang disebut tail race. Air ini kemudian melanjutkan aliran nya seperti biasa sehingga sumber daya air dapat tetap lestari dan bisa digunakan kembali. Perlu diketahui bahwa pengembangan sumber energi terbarukan berupa air memiliki beberapa potensi dan hambatan. Di Indonesia, potensi yang dimiliki tersebut adalah karena terdapat banyak sekali sungai dan danau, kemudian ada curah hujan yang tinggi, serta pemanfaatan dari gelombang dan pasang surut air laut. Selain itu, terdapat potensi lain, seperti air yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, lalu ada bendungan yang multifungsi, serta konversi energi yang memiliki efisiensi lebih dari 90%. Akan tetapi terdapat beberapa hambatan, seperti yang pertama, biaya konstruksi awal yang cukup tinggi dalam pembangunan bendungan dan PLTA, lalu akan terjadinya pengusuran lahan, kerusakan ekosistem, dan perubahan pola aliran air sungai. Yang ketiga, akan adanya ketergantungan terhadap ketersediaan air yang banyak. Yang keempat, terdapat kendala dalam hal regulasi, perizinan wilayah, dan konflik masyarakat. Dan yang terakhir adalah risiko keamanan yang tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Energi terbarukan merupakan solusi jangka panjang untuk masa depan karena ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis potensi energi yang bisa dimanfaatkan seperti energi panas bumi dan juga energi air. Energi panas bumi memanfaatkan panas dari dalam bumi, sedangkan energi air memanfaatkan aliran air untuk dijadikan energi listrik. Keduanya melibatkan prosedur kerja yang mengonversikan energi alam menjadi energi listrik melalui turbin dan juga generator. Meskipun kedua sumber ini memiliki hambatan masing-masing seperti dari biaya dan juga dampak lingkungannya, tapi keduanya bisa dikembangkan dan juga dimanfaatkan di Indonesia karena ketersediaannya yang melimpah. Kedua energi ini juga pengembangannya sangat diperlukan untuk bisa menekan pemanfaatan energi fosil dan juga energi karbon. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga berjumpa di lain waktu.